5 menit aja udah capek banget. Lihat deh sepatu aku. Jadi setiap olahraga tuh punya satu sepatu. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, akhirnya aku udah siap untuk memperlihatkan ini kepada kalian semua. Main room tour. Let's go. Wow. Welcome to my home. Ya, itu dia sendal-sendal aku ya. Itu ada Ampar. Sebelumnya aku ngajak kalian ke WC dulu kali ya. Ada kabel. Ini di WC-nya. Cukup bersih lah ya. Cuci bajunya guys. Sekarang kita ke kamarku. Ini pintu exit gawat darurat guys, jadi langsung ke tangga darurat. Sekarang kita welcome to my home. Kunci rumah, kunci motor, dan kunci kantor. Ya, ini dia rumahku. Cuman sepetak gitu doang sih. Cuman ya lebih besar lah. Mari kita unboxing kamar aku ya. Jadi abis dari pintu ya. Jadi kayak pintu tuh di tengah-tengah antara ke kanan dan ke kiri. Nah, ke kanan ini dia kamar aku. Kasur aku, tempat tidur aku dapat yang double bed. Ya lumayan upgrade sih daripada yang di Taipei yang sebelumnya ya. Itu tuh single bed. Terus kalau mau cuci baju di luar, WC di luar. Terus ini ya perabotan rumahku lah ya. Dan finally aku bisa pajang hadiah-hadiah dari beberapa teman aku ya. Ada CV. Kalau nyala bagus deh guys. Terus ini digambarin sama Catherine. Ini hadiah dari Stella. Ini digambarin sama Fox. Ini minyak urapan sih. Ini buat wangian aja, tisu, pajangan, dan my prayer list. Terus ini baju bekas pakai. Ini ada obat-obat, buku-buku, terus barang yang kurang kepake dan aku beli minum sendiri. Di sini nggak ada dispenser, jadi aku kayak rutinitasku berapa minggu sekali bakal beli minum untuk restock. Terus pasti mungkin kalian bertanya ya, ini aneh banget ya. Biasanya kalau tempat tidur di situ kepalanya, tapi aku kepalanya di sini. Alasannya satu guys, karena AC tuh bawah tuh kan langsung kena ke kepala ya. Jadi kalau aku tidurnya begitu, aku berasa kayak ada something gitu loh. Dan aku sempet beberapa kali mimpi buruk, jadi aku memutuskan untuk kepalanya di sini. But anyway, aku tidur sendiri. Kalau kalian berasa selimutnya kenapa banyak banget, karena kadang-kadang ciciku sering mampir untuk nginep. Sekilasnya gitu aja. Terus di bawah sini ada skateboard, karena di depan kayak landlordnya tuh bilang kayak aku tuh dikira tinggal berdua karena sepatuku banyak. Terus juga dia bilang barangku lumayan banyak, jadi disuruh bawa masuk. Singkat cerita kayak gitulah. Terus di sini ada bangku untuk bersantai. Bangku duduk biasa sih. Terus aku biasa taruh tas di sini. Oh, tas baru aku guys. Aku sekalian pamer dikit. Aku dikasih tas Prada. Bagus ya, maaf agak norak. Terus ini ada kaos kaki sama peralatan-peralatan kayak kabel-kabel gitu. Di sini ada kaca. Sebelum keluar rumah bisa sembari ngaca dulu. Terus ini ya buat skincare rambut lah ya. Terus helm aku dan beberapa barang-barang. Ini kamera. Taruh betar kamera buat taruh barang-barang yang surat-surat gitu-gitulah ya. Terus ini ada headset buat kalau misalnya olahraga. Lalu kalian pasti bingung kayak gila ini banyak banget. Masih di sini masih ada lagi sih. Alasannya adalah aku di Taiwan sekarang pekerjaanku tuh sebagai digital marketing assistant manager. Terus kadang-kadang aku juga kayak kerjaannya training host untuk jualan, tapi juga kadang aku jualan. Jadi sebelum aku jualan barang yang aku jual, aku dapat privilege untuk coba-cobain dulu gitu. Nggak semua sih, tapi yang ini iya, Anruti, merek Taiwan guys. Nggak tahu kalian pernah denger nggak merek brand lokal Taiwan. Tapi kalau ditanya aku skincare-nya apa, aku suka pakai Scarlett, kalau enggak Skintific. Lihat deh, tuh
Sama, oh ini juga ada nih, ada nggak sih di Indo? Astawises. Ini aku juga lagi nyobain sih. Jadi kayak ya beruntung aku dapat privilege ini. Jadi untuk skincare jadi banyak nyobain. Tapi juga di satu sisi jadi kayak lumayan dapat gratis gitu. Udah sih dari segini kurang lebih. Oh ini kemarin privilege lagi nih kayaknya. Jadi kemarin si bosku mau buang alat gym ini. Lalu aku bilang buat aku aja. Terus dia bilang oh yaudah. Akhirnya aku mau pulang. Ini alat olahraga gitu guys. Biasanya aku pakai sarung tangan dulu biar tangannya nggak ya kulit kelupas gitu. Terus jepit kakinya di sini. Terus pegangan. 5 menit aja udah capek banget. Kurang lebih kayak gitu guys. Ini alat olahraga berasa nge-gym di rumah ya. Lalu di sini ada peralatan mandi. Ini tuh aku termasuk Kiafang, dimana WC-nya tuh kita share. Di sebelah kanan sana ada 2 kamar lagi, jadi satu lantai ini sebenarnya ada 4 kamar. Tapi satu kamar tuh kayak punya WC sendiri, dan 3 kamar ini sharing satu WC. Jadi ada beberapa yang taruh di kamar mandi, tapi aku kayak takutnya dipakai. Jadi aku lebih baik taruh di sini. Jadi setiap kali aku mau mandi, mau pakai, jadi tinggal bawa keluar gitu. Terus sampai mana kita tadi? Ini udah sebagian kalian tahu lah ya. Ini kamarnya lumayan panjang gitu sih. Ini helm aku bawa dari Indo. Lalu di sini lebih ke cemilan sama barang-barang aku sih. Barang-barang aku lumayan banyak. Lalu kita putar ke sini. Ini adalah meja kerja aku, lemari dan juga sepatu. Lihat deh sepatu aku. Ya, biasanya aku duduk di sini ya kerja lah ya. Terus biasa bakal kelihatan tetap apa nama aku. Sama ini aku dapat tahun ini 3 medali. 3 medali yang aku dapat tahun ini. Ini adalah runner lari maraton. Aku ikut 3 kali di 2024. Gila juga kan. Terus sebenarnya ada medali-medali lagi, tapi kalau misalnya semuanya aku pajang di sini, aku sempat kepikiran untuk pajang semuanya, medali, piagam, sertifikat. Tapi kalau misalnya aku pajang semua kayak pol, jadi full gitu kan. Jadi ini aku kayak ya udahlah ini aja yang dipajang daripada dilipat gak ada yang tahu. Jadi aku pajang begitu. Lalu di sini kalian pasti berasa gila, Ciheni sepatu lu banyak banget ya. Begini ceritanya guys, aku tuh suka olahraga. Jadi setiap olahraga tuh punya satu sepatu. Yang di depan kalian lihat itu biasanya itu yang 3 sering aku ganti-ganti kalau buat kerja. Soalnya kan emang kalau hari biasa kan kerja doang ya. Nah kalau yang ini beda. Ini ada sepatu jalan-jalan, sepatu basket, sepatu lari. Sekalian pamer aja kali ya. Maaf guys, aku pengen kasih tau juga ya, sekalian informasi. Kalau di Taiwan tuh ada dibagi sampah biasa dan sampah ini, daur ulang. Jadi kalau kalian lihat sekilas tadi aku hampir kelewat, di sini juga ada kipas dan sampah ya, sampah. Jadi aku seminggu sekali juga buang ke depan yang kayak bunyinya kayak bunyi es krim itu ya. Jadi ada sampah juga guys, ada sampah juga ya. Lalu ada gitar. Ini aku gitar beli sendiri karena menurut aku bisa belajar hal baru dan membuat aku berasa aku senang. Jadi aku suka belajar hal baru kan. Jadi good. Tadi sampai mana kita? Oh, sepatu. Oke, kita lanjut ke sepatu ya. To be honest, aku punya banyak sepatu tuh karena emang aku suka ngoleksi sepatu sih. Anyway, tadi aku bilang masing-masing sepatu tuh masing-masing olahraga ya. Ya, itu benar guys. Jadi, ya mungkin sekalian jelasin ke kalian beberapa koleksi aku tentang sepatu ya. Kalau ini sepatu buat jalan-jalan, ini Converse tapi kayak model luntur gitu. Termasuk jarang jadi aku beli. Lalu yang ini sepatu basket Nike Air Jordan. Udah agak lama gitu sih ini. Lalu yang ini tuh sepatu maraton aku guys. Sepatu maraton. Ini aku pakai 3 kali dalam lomba maraton dan juga kalau misalnya keluar gitu lari pasti pakai sepatu ini. Ini khusus buat maraton. Bedanya tuh kalau basket tuh agak ngekem bagian punya mata kaki. Nah kalau ini tuh mata kakinya kelihatan tapi di bawahnya empuk, jadi nggak sakit kalau dipakai lari lama. Lalu ini MLB buat jalan-jalan.
Ini made in Korea sih. Lumayan enak dipakai dan aku sukanya tuh ini bikin aku kelihatan lebih tinggi. Jadi aku lumayan suka pakai ini kalau misalnya ke gereja atau enggak weekend. Lalu ini dulu lah. Karena aku cewek ya, aku juga punya heels guys, tapi cuman satu. Ini pun dipakainya kayak setahun sekali kalau ada ngundang untuk nikahan. Tetap punya saya, tetap punya. Lalu yang ini Tarmac. Ini sepatu basket juga, cuman ini enaknya ini enteng. Kalau Nike tuh rata-rata sepatu basket agak berat. Kalau yang merek Tarmac nih, merek Decathlon ya, enteng. Sepatu basket lah. Lalu ini sepatu jalan-jalan. Sejujurnya ini aku beli udah dari 2 tahun itu loh. Tapi ini udah rusak juga tuh, udah mangap juga. Aku pengen replace tapi kayak masih sayang karena ini modelnya tuh kayak cuman dalam setahun cuman keluar ini sekali. Jadi nggak ada upgrade-annya. Jadi menurut aku sayang banget sih dia nggak keluar lagi dan modelnya aku suka putih merah, merah banget. Lihat deh, ini warnanya udah pudar. Tapi aku masih suka pakai. Ini kayaknya tinggal dibeli lem aja juga masih bisa dipakai sih. Lalu masih ada guys. Ya, yang di depan nggak sempet dipamerin deh. Kalau yang ini merek brand lokal, ini aku kemarin dikasih. Ini hadiah ulang tahun aku tahun lalu. Lalu masih ada lagi guys. Kalau yang ini sepatu biasa buat jalan bisa, buat main bisa. Dulu ini tuh sepatu dalam aku. Jadi kalau kayak main bulu tangkis di dalam ruangan biasanya aku bawa ini. Cuman ini lebih fungsinya buat anti air. Jadi kena air gitu dia bisa langsung luntur sendiri. Jadi nggak nyerap air dia. Bagusnya gitu. Oh ya, ada satu yang belum aku promosiin. Ini sepatu baru aku, ada tulisan Indonesianya. Soalnya ini bisa, apa namanya, bisa custom. Belakangnya aku custom, tulisannya Be Brave. Cuman kalau ini, aku emang sengaja beli buat di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya aku olahraga di dalam ruangan, aku bakal pakai dia. Ini lebih ke buat lari sih, cuman aku biasanya pakai ini tuh di rumah, di kamar. Jadi jarang aku cuci karena emang dia tuh bersih lah, nggak dibawa keluar gitu. Sepatu rumahan. Lalu, yang terakhir guys, yang paling mahal. Masih juara satu yang paling mahal dia. Nih semua kotak nih ya, plastik. Ini doang yang Mika. Oh ini juga sendal. Lucu kan? Aku beli karena lucu aja sih. Sepatu yang aku review udah mencapai 12.000 kayaknya. Nike Air Jordan guys. Nike Air Jordan yang Wolf Grey. Nike Wolf Grey. Lalu lanjut ya. Lemari aku sih lemari baju. Bajunya lumayan gede. Jadi di sini kayak baju semuanya, celana panjang di bawah, terus di sini lebih ke daleman sama jaket musim dingin gitu. Terus kalau dibalik, di sini ada meja kerja aku ya. Biasanya aku kalau taruh kamera kan kayak gini kan, kalian kelihatannya cuman nama sama paling mentok-mentok gitar. Nah kalau apa yang aku lihat tuh kayak gini, monitor, meja kerja aku ya. Terus di sini ada buku lah, ada buku untuk aku tulis mau bikin apa gitu-gitu lah ya. Terus pajangan dikit. Sama monitornya lumayan gede. Ini ada pajangan juga sih, salib dan juga kapibara. Di situ yang tadi tuh kayak gitu aja. Terus di sini ada pajangan kapibara dan juga bebek. Biar makin seneng bikin kontennya. Mungkin kalian ada gak yang penasaran kayak berapa sih harga kosan kayak gini? Oh ya, aku sekilas juga ini meja. Kalau misalnya kalian ngeliat aku, biasa dari kameranya tuh aku pasang di sini. Jadi nembus ke belakang sini buat kelihatan nama sama apa namanya gitar. Tapi kalau yang di sini kan ketutupan apa namanya lemari ya. Jadi kalian nggak kelihatan lah kalau sepatu-sepatu ini. Lalu kalau misalnya dari sini, aku biasa bekerjanya begini. Pemandangan aku ya ini papan itu sama ini. Aku nggak pernah cerita dimanapun. Nah, ini kalau aku berdiri baru kelihatan. Ini tuh gambar harimau, Passion of Lion. Jadi ini tuh yang ngegambar, katanya cuma ada 100 piece dan aku dapet. Itu tuh katanya yang gambar tuh terinspirasi dari mimpi. Katanya setiap orang tuh punya keberanian seperti harimau, seperti singa. Nah, jadi aku pajang itu di situ. Lalu katanya itu kan kayak warna-warnanya tuh kan kayak abstrak gitu ya. Katanya itu tuh mempresentasikan kita semua karena kita semua tuh unik. Jadi banyak warna di belakang gitu. But the most paling banyak tuh warnanya warna merah karena ya kita berani gitu. Kayak gini lah. Di sini ada tulis Passion of Lion. Ini aku digambarin. Katanya dulu ada yang gambar gitu. Kayak gambar Tuhan Yesus gitu.
Lalu di sini ada, ini aku dikasih juga sih. Ini kalau gelap bisa nyala. Terus di sini artinya Yongkan Cho Cici, akhirnya jadilah dirimu sendiri. Lalu di sini ada pajangan kecil Faith, Hope, Love sama Make the World Better 2019. Nah, sama di sini tuh peralatan makeup aku. Banyak banget kan? Sekilas sedikit aku mau cerita tentang apaan ini kali ya, Make the World Better. Kalau misalnya tempat aku tidur tuh ada pajangan-pajangan yang dari teman-teman kasih buat aku. Nah, kalau yang ini untuk lebih support aku untuk berkarya lah kan, karena kerjaan aku kalau pulang ya kalau nggak tidur ngedit, jadi lumayan sering di meja inilah. Yang Make the World Better itu ada story-nya guys, aku ceritain di sini. Jadi hari itu aku di gereja lama, itu tuh di New Life Church, di gereja aku sebelumnya, sebelum aku masuk The Hope. Ada satu seminar gitu, si pendetanya kayak bilang, ada nggak dari kalian yang tergerak hatinya untuk berkarya di media? Nah, hari itu aku nge-YouTube tuh kayak masih maju mundur, kayak aduh pengen gak ya kayak gitu loh. Kayak aduh aku nggak terlalu pengen terkenal sih sebenarnya ya, kayak jadi orang biasa aja gitu, nggak terlalu pengen gimana terkenal sih, kayak be aja. Aku pernah bermimpi jadi pramugari, penari gitu, tapi kalau untuk jadi artis tuh nggak pernah kepikiran sama sekali sih. Lalu singkat cerita, dia tuh tempatnya tuh kayak stadium gitu, jadi dia di sini terus tempat duduknya tuh kayak U, jadi dia disekelilingin sama penonton yang kayak bentuk bangkunya U. Lalu waktu dia ngomong kayak gitu, disuruh berdiri lah. Ada nggak orang yang seperti itu, yang kayak tergerak hatinya untuk bekerja di bagian media, atau nggak lagi bekerja di bagian media? Nah, setiap stadion itu singkat cerita ada yang berdiri, tapi nggak banyak. Lalu di situ dia bilang, oke, kalian adalah orang-orang yang terpanggil Season 1, itu kayak base. Maksudnya yang mungkin kamu suka, mungkin kamu passion, mungkin itu juga pekerjaanmu, semuanya berdiri. Lalu ada panggilan kedua, dia bilang, ada nggak yang kamu nggak terlalu pengen, nggak biasa aja, tapi kayaknya itu panggilan hidupmu, kayaknya Tuhan tuh pengen kamu tuh bekerja di bagian itu. Mungkin kamu nggak gimana suka, mungkin kamu kayak harus memaksakan diri untuk suka, mungkin kamu juga belum suka, tapi ada hati kecilmu tuh yang kayak ditaro untuk jalan ke bagian itu, maksudnya bagian media ya. Di situ tuh hati aku kenceng banget berdebarnya. Terus nggak lama dia diem. Aku ingat banget kata-katanya kayak, jangan sembarangan berdiri, tapi kalau hati kamu kenceng banget kayak kamu berasa itu kamu, silakan berdiri. Di panggilan kedua itu aku berdiri. Waktu aku berdiri, ternyata pas panggilan kedua itu semua orang ada juga. Jadi nggak cuman aku yang di panggilan kedua. Waktu aku berdiri, aku tuh kayak lihat-lihatan, kan itu stadium kan. Dari satu kayak misalnya di zona A, zona B, zona C, itu satu zona tuh cuman satu orang yang berdiri. Jadi waktu aku lihat-lihatan sama depan aku, sama sebelah aku juga shock kayak, ya ampun, setiap zona A, zona B tuh nggak sampai 5 orang. Kayak satu zone itu cuman satu orang yang berdiri. Di situ aku kayak berasa gila sini pendeta. Bener-bener waktu panggilan pertama dari satu zone, setengah zone itu kayak mungkin 3 orang, 5 orang kayak terpisah jauh gitu. Tapi waktu panggilan kedua ada orang yang lebih banyak berdiri, aku berasa berarti semua zona itu tuh kayak ada orang-orangnya yang kayak terpilih dan dipanggil gitu lah. Intinya singkat cerita aku berdiri, lalu pas aku berdiri orang yang di depan aku nangis. Terus dia kayak nunduk, terus kayak dia kayak begini-begini terus, dan aku ngerti banget perasaannya di mana. Mungkin dia nggak suka, mungkin dia nggak mau, tapi Tuhan pengen dia di situ. Aku berasanya kayak gitu, dan aku berasa itu aku sih kayak mau nggak ya maju mundur kan. Terus akhirnya di seminar itu aku baru mutusin kayak oke, aku bakal ngejalanin ini gitu. Maksudnya masuk ke dunia entertainment lah, masuk ke dunia media ini yang nggak gampang ya, to be honest. Banyak struggle di belakang kamera juga. Aku berasa banget waktu di panggilan kedua tuh aku makin yakin berdiri. Soalnya waktu di panggilan pertama dia tuh omongannya tuh kayak yang udah masuk, yang kayak udah terlanjur atau mungkin dapat privilege gitu. Tapi di panggilan kedua tuh banyak orang yang kayak sebenarnya gue nggak pengen banget, tapi kayak karena Tuhan suruh ya udahlah gue jalan. Di panggilan kedua itu menurut aku lebih berat, dan aku berasa aku di situ sih. Kalau ditanya, "Ini lu mau terkenal?" Nggak pengen juga sih, kayak terkenal ya bonus lah. Kalau nggak juga emang bukan itu tujuannya gitu. Judul Make the World Better ini
dia lebih tekenin untuk orang-orang yang masuk atau terjun di dunia media dan entertainment tuh lebih punya impact. Kayak gara-gara kamu, dunia ini yang udah hancur, yang udah berantakan, yang udah kacau balau, gara-gara kamu nih, dunia ini jadi punya harapan lagi. Kayak buat perubahan yang berimpact lah intinya kayak gitu. Kalau kalian perhatiin ya, 2019 adalah tahun dimana aku baru benar-benar mau serius dalam YouTube, dalam media. Dan to be honest, sekarang aku juga gak nyangka sih aku kerja di bagian industri media ya, kan aku bagian digital marketing, assistant manager ya. Aku juga gak nyangka dibawa sampai sekarang, karena dari 2019 sampai 2022 tuh kayak berasanya ini adalah hobi. Aku ngelakuin kalau aku ada waktu, kayak be something lah, be something. Kayak hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan, terus dunia ini terlalu disayangkan kalau nggak cerita, kalau nggak jadi sesuatu yang different gitu. Biasanya aku bikin YouTube itu sih penyemangat aku, make the world better, even the small thing. Kayak ada kamu nggak ada bedanya, sayang gitu. Kayak kalau ada kamu makin orang terhibur, atau gara-gara kamu mereka nggak jadi bunuh diri, gara-gara kamu mereka gimana kan kayak berasa bermanfaat gak sih. Jadi ya gara-gara itu juga aku makin semangat berkonten juga sih. Jadi tiap kali aku ngedit di sini aku capek, aku kan pasti rehatnya begini kan, aku ngeliat lagi make the world better, kata-kata itu. Kita ngomongin dengan harga ya, harga kosan ini aku mencari harga kosan yang kurang lebih budgetnya segitu. Jadi sebenarnya harganya sama kayak yang di Taipei kemarin. Harga sewanya 7.500, 3,5 satu bulan, belum termasuk air, listrik. Air gratis sih. Terus kalau listrik kurang lebih 500-an lah. Jadi bulanannya sama kayak yang di Taipei, sekitar 8 ribuan. Bedanya ya, kalau di Taipei 8 ribu, kamarnya tuh lebih kecil kemarin aku, single bed. Kalau ini double bed. Aku juga punya batasan yang kayak, oh di sini aku ruang untuk kerja, di sana ruang aku untuk beristirahat dan berolahraga. Dulu tuh ya, ini tuh udah mentok begini aja. Aku ingat banget deh dulu untuk membedakan kamar tidur dan kamar kerja tuh pakai lemari yang di belakangin gitu. Jadi nggak kelihatan kalau aku kerja sama istirahat. Thanks God aku pindah ke sini, jadi kayak berasa oh ini kamarku lebih besar lagi gitu. Terus aku juga kemarin pindahan ya, bawa kursi ini guys. Ini kursi enak banget. Ada kursi pijatnya. Jadi aku kalau udah lelah gitu ya, tinggal gini aja. Santuy dulu. Kurang lebih aku kalau lagi mager kayak gini lah. Kalau udahan ya, back to work again. Ada lagi nggak yang kalian mau tanyain seputar my room tour? Sekilas aja, sekian aja sih videonya hari ini. Kalian jadi tahu isi kamar aku ya. Ya mungkin aku juga penggemar koleksi sepatu ya. Sepatu lumayan banyak. Aku juga koleksi jam sih. Jamnya belum dipamerin, tapi jam aku nggak banyak sih, jam aku cuma 6. Mungkin itu aja sih yang aku bisa cerita ya. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan kira-kira tau lah kalau misalnya harga Taipei ya. Taipei itu kayak harga segini juga kamarnya kayak gitu-gitu aja, cuman lebih sempit karena aku di Tucheng ya, bagiannya kan New Taipei City ya, kayak agak Jakarta, agak pinggir-pinggirannya gitu ya. Jadi lebih, dibilang lebih murah enggak sih, harganya sama, cuman lebih lebar. Dan menurut aku bagian makanan juga dengan harga yang sama tapi porsinya lebih besar di Tucheng ya. Jadi aku belakangan juga lumayan berasa hemat sih, dengan harga yang sama tapi porsi yang lebih banyak kan berarti lebih kenyangnya lebih kan gitu. Udah sih gitu aja untuk room tour kali ini ya. Kamar ini kan di lift, maksudnya naiknya kan pakai lift ya. Sebenarnya ada tanggal darurat juga. Terus aku shock, listriknya tuh kayak kurang lebih sama kayak di Taipei. Tapi kalau di Taipei ada lift ya, lebih mahal. Ya begitulah. Ngekos di Taiwan ya. Ya sekian aja videonya hari ini. Begitulah kehidupan merantau ya. Sembari berkarya, berkonten, bekerja ya. Menurut aku hal terpenting waktu aku pindah ke Tucheng ini adalah siap-siap mental sih, karena sekarang pekerjaan aku juga di industri media dan aku berkarya juga di industri media. Jadi ya satu sisi senang, satu sisi kayak berasa semoga mental health aku terjaga ya, nggak bosan-bosan untuk share di YouTube gitu ya, bikin short video. Kalian ada pertanyaan apa tentang rumahku? Welcome. Aku kedepannya pengen bikin podcast sih, karena kan udah lumayan gede ya ruangannya. Terus nggak sesempit dulu loh. Dulu aku berasa ya, kalau misalnya ada orang yang mampir ke rumah untuk collab gitu ya, kayak kasihan duduknya di lantai, terus lebih sempit gitu. Dan yang di tempat ini kayak berasa lebih proper lah, kalau misalnya mau jalan tuh masih ada rongga lah, nggak sesempit yang dulu ya. Cuman aku masih bingung sih mau bikin podcastnya tuh kayak duduk di sini atau duduk di sana.
atau di mana. Ini juga masih dalam pertimbangan aku sih, karena aku pengen bikin tempat yang nyaman. Jadi kalau misalnya bintang tamu datang tuh berasa nyaman lah. Meskipun ini cuman kamar doang ya, aku pengen buat suasananya tuh kayak lebih comfy gitu sih. Mungkin kalian ada ide? Aku sih kepikiran di dinding ini pengen diramein buat jadi background, tapi lagi bingung mau beli bangku nggak ya, apa sofa ya. Kalau beli barang lagi kayak sempit sih. Nggak tau lah, kita bawa dalam doa dulu ya, semoga aku bisa bikin podcast sesegera mungkin ya, karena aku emang pas nyari kamar ini tuh kayak pengennya tuh yang agak lebar, agak besar gitu ya, jadi kalau syuting tuh ada tempatnya sendiri gitu ya. Begitulah aku ya, banyak maunya. Oke, sekian aja videonya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan seputar rumahku apalagi, atau barang-barang aku apalagi, silahkan kasih tahu aja. Terima kasih. Kita jumpa lagi di next video. Salam Felicia. Bye bye.